Jaksa pernah menjadi bagian dari Bawaslu pada tahun 2004. Unsur Bawaslu salah satunya harus ada unsur dari kejaksaan. Iya, Pak, ya? Jadi pernah jadi keluarga besar Bawaslu, dan kemudian di tahun 2009 kemudian dipisah karena ada perubahan tentang pola perekrutan, dan juga muncullah organisasi baru yang disebut Sentra Gakumdu. Nah, oleh sebab itu sinergi antara pemerintah daerah di pilkada dan juga pemerintah pusat di pemilu itu akan sangat penting. Bahkan dengan tingkat daerah pun juga demikian. Seharusnya sudah mulai nih sekarang bahwa ke depan masyarakat tidak boleh menerima politik uang. Ya. Sudah mulai kemudian berhati-hati, tidak serta-merta menerima berita-berita bohong. Halo Sobat Adiaksa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu. Dari Denpasar, Bali, tempat musrenbang Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023, kami menyapa Anda kembali. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Saya sebut bintang tamu karena memang Bapak jadi bintang loh Pak ya hari ini di musrenbang. Bapak Rahmat Bagja, SH-LLM. Beliau adalah Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Izin Pak, namanya nih agak nano-nano nih Pak. Asal kalau boleh tahu Pak, izin? Asal Indonesia, Bapak Jawa Batak, Ibu Sunda. Indonesia ya Pak ya, nasional ya Pak ya. Jadi memang cocok jadi ketua Bawaslu karena bicara Bawaslu adalah pengawasan pemilihan umum di mana diselenggarakan dari Sabang sampai Merauke ya Pak ya. Indonesia banget. Baik Pak, terkait dengan tugas Bapak ya Pak sebagai ketua Bawaslu Republik Indonesia itu sangat erat hubungannya dengan kita di Kejaksaan Republik Indonesia baik dalam pelaksanaan tugas. Boleh Bapak ceritakan sedikit Pak tentang keeratan sinergitas tersebut? Bukan hanya erat, sepertinya jaksa pernah menjadi bagian dari Bawaslu pada tahun 2004. Unsur Bawaslu salah satunya harus ada unsur dari kejaksaan. Gitu ya Pak ya. Jadi pernah jadi keluarga besar Bawaslu, dan kemudian di tahun 2009 kemudian dipisah karena ada perubahan tentang pola perekrutan, dan juga muncullah organisasi baru yang disebut Sentra Gakumdu. Oh gitu ya Pak. Jadi satu yang tidak terpisahkan karena bicara soal penegakan hukum, maka ada jaksa di situ, juga ada polisi, dan sebagai pengiringnya adalah kawan-kawan dari Bawaslu. Nah Pak, terkait dengan apa yang dilaksanakan pada hari ini yaitu musrenbang dengan tema prioritas penganggaran kejaksaan dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, maka sebenarnya salah satu prioritas nasional kita adalah penyelenggaraan pemilu ya Pak. Nah, dalam hal tersebut maka hari ini yaitu menyangkut tentang penyelenggaraan pemilu nih, izin. Kita mengetahui bahwa dukungan Kejaksaan Republik Indonesia itu sebagian dari tim Sentra Gakumdu, yaitu penegakan hukum terpadu itu memiliki kewenangan dalam penindakan tindak pidana pemilu bersama dalam Bawaslu RI. Ini izin, tadi saya curi dengar tuh Pak dari sana. Udah teman-teman yang ada di Sentra Gakumdu tidak usah khawatir terkait dengan pemanggilan saksi, penyelidikan, penyidikan itu ada di kami. Itu boleh seperti apa Pak kira-kira? Iya, kalau penganggaran mengenai Sentra Gakumdu di Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa penganggaran dibebankan pada Bawaslu. Oleh sebab itu dalam APBN maka penyelenggaraan organisasi Sentra Gakumdu baik unsur Bawaslu, kejaksaan maupun kepolisian itu ditanggung oleh Bawaslu. Nah, seperti pemanggilan saksi, pemanggilan ahli, juga proses-proses yang dilakukan, honorarium dan lainnya itu ditanggung oleh Bawaslu untuk Sentra Gakumdu. Oke, nah ini kalau untuk 2023 yang jelas sudah ada pelaksanaannya ya Pak, sudah dilaksanakan. Kita lihat ada pembuatan pos pemilu. Pos pemilu, betul. Kalau saya nggak salah tuh anggarannya sekitar 63,6 M. Itu untuk seluruh Indonesia ya Pak ya. Nah kemudian untuk diklat terpadu, nah itu juga sudah mulai dilaksanakan. Nah di 2024, nah seperti apa? Izin Pak, karena kita akan membahas itu nanti di 2024 itu akan sangat berkaitan dengan penyelenggaraan kasus. Jadi kalau latihan itu harus selesai di tahun 2023. Oh iya. Kenapa? Kalau 2024 itu sudah masuk masa kampanye terakhir dan pemungutan suara. Oke. Baru kemudian ada evaluasi nanti memang ke depan. Namun
kita akan ada event selanjutnya, yaitu pemilihan kepala daerah. Betul, Pak. Pemilihan Pilkada kepala daerah ya, Pak, ini ya? pada bulan November 2024. Jadi jarak waktunya itu hanya 10 bulan. Ketika jarak waktu 10 bulan, maka ini saya agak khawatir ya. Maka ketercukupan waktu itu akan berbeda. Agak sulit. Kemudian harus diingat bahwa tahapan itu sudah mulai, tahapan pemilihan itu sudah mulai, tahapan pilkada dimulai itu pada Februari 2024 pada saat rekapitulasi. Ya, nggak lama ya. Nggak lama setelah itu. Okay. Begitu saat rekapitulasi, maka akan ada tahapan pencalonan dan lain yang terus. Pada persidangan di MK akan ada juga persidangan. Ya, akan ada pencalonan. Ya, betul, Pak. Dan kampanye. Ya, tidak tertutup kemungkinan akan betul. ada gugatan dan ya, pidana Pak, juga. betul, dan pidana kemungkinan juga dan yang paling mengerikan adalah undang-undangnya berbeda. Ya. Satu menggunakan Undang-Undang 7 tahun 2017, satu menggunakan Undang Pilkada atau Undang-Undang 10 tahun 2016. Ada Undang-Undang 2 tahun 2020 kalau tidak salah. Karena hanya untuk membuat waktu berbeda. Karena pada saat itu COVID, jadi ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi dengan kondisi seperti itu dapat dibayangkan kondisi teman-teman di lapangan bahwa mereka harus menghadapi satu waktu dengan undang-undang yang berbeda. Betul, betul, Pak. Dan ini yang akan menjadi uji coba bagi kita karena itu akan diselenggarakan di seluruh Indonesia. Mitigasi resikonya kan sudah ada nih. Bapak tadi ada mengatakan bahwa ya biasanya sih kalau pemilu sih ya sedikit lah ada permasalahan-permasalahan kecil. Nah, seringnya itu kan di pilkada ya Pak ya. Terkait dengan apa yang tadi sudah dimitigasi resiko itu kira-kira apa ya Pak yang sudah kita lakukan? Misalnya upaya-upaya mungkin untuk yang meminimalisir permasalahan-permasalahan yang akan timbul. Pertama, masalah pidana pemilu itu akan lebih banyak nanti di pemilu biasanya. Pilkada itu akan berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran daerah. Nah, yang menarik adalah kerusuhan itu paling banyak di pilkada. Karena pendukung satu calon kepala daerah belum tentu calonnya biasanya. Dan itu satu daerah berbeda kan? Ya, betul, Pak. Dengan kondisi lapangan yang berbeda juga. Jadi itulah yang akan terjadi ke depan jika kita tidak memitigasi itu. Apa perlu dilakukan? Tadi BIMTEK bersama. Mungkin bukan itu saja Pak, ini izin. Salah satu sebenarnya peran kami di Kejaksaan ini adalah memberikan penyuluhan hukum dan penerangan hukum. Mungkin dengan adanya satu kegiatan yang lebih maksimal terkait dengan rencana pilkada ini, saya rasa ya boleh juga Pak kita bersinergi terkait dengan peran daripada Kejaksaan, kemudian kepolisian dan juga Bawaslu untuk memberikan penerangan kepada masyarakat yang saya pikir ya Pak ya memang masih sedikit sekali pengetahuannya tentang itu. Betul. Jadi sosialisasi tentang apa yang do and done kan betul, Pak. Dalam pemilu dan pemilihan itu perlu dilakukan secara bersama. Nah, oleh sebab itu sinergi antara pemerintah daerah di pilkada dan juga pemerintah pusat di pemilu itu akan sangat penting. Betul. Bahkan dengan tingkat daerah pun juga demikian. Sebenarnya sudah mulai nih sekarang bahwa ke depan masyarakat tidak boleh menerima politik uang. Sudah mulai kemudian berhati-hati, tidak serta-merta menerima berita-berita bohong, fitnah, hoax dan politisasi suku, agama dan ras. Penggunaan tempat ibadah menjadi sarang untuk kemudian menjadi tempat untuk menyerang calon presiden yang lain atau calon anggota legislatif yang lain. Nah, itu yang seharusnya wajib dilakukan sosialisasinya kepada masyarakat mulai saat ini. Karena saat ini masa sosialisasi. Mungkin perlu kampanye, tapi bukan kampanye pemilu, bukan, Pak. Kampanye sosialisasi. Kampanye terhadap anti politik uang dan anti politisasi SARA. Melalui nanti ada media sosial yang agak kita harus berhati-hati. Ini kita di Puspenkum juga ya bisa kampanye buat ini ya, buat membantu Bapak dari Bawaslu ini ya. Iya. Gimana netizen oke? Karena pemilu adalah kerja kita bersama. Siap, Bapak. Tidak hanya kerja penyelenggara pemilu. Untuk mencapai pemilihan yang jujur dan adil. Khusus untuk penegak hukum jujur dan adil. Bapak, ya, betul. Baik Pak, terkait dengan ini mungkin terakhir apa pesan dan kesan Bapak terkait dengan penyelenggaraan Musrenbang yang nantinya mungkin sangat berguna di dalam sinergitas kita bersama antara Kejaksaan dan Bawaslu. Di setiap kegiatan itu memang harus diperkirakan berapa jumlah anggaran yang harus disediakan.
berapa jumlah anggaran, berapa komposisi sumber daya manusia yang ada, Iya. jumlah anggaran juga, dan juga apa yang harus dilakukan yang berkaitan dengan anggaran. Iya. Jadi program tanpa anggaran kan tidak Jadi bisa harus transparan transparansi, dan kemudian juga bisa menanggulangi berbagai problem koordinasi di antara kita. Betul. Dan juga problem-problem pemilu yang kasat mata di depan kita. Inilah yang saya kira perlu Musrenbang ini, kita perlu meniru teman-teman Kejaksaan Agung yang membuat perencanaan program dan anggaran dimulai dari dirinya, dan kemudian tentu akan masuk ke dalam Musrenbang nasional, kan, betul, nanti Bapak. di pemerintah pusat. Sehingga inilah yang perlu kementerian lembaga juga membangun komposisi anggaran, mendengarkan dari tingkat kejaksaan di daerah sampai dengan pusat, sehingga kemudian struktur anggaran itu bisa menjawab persoalan pusat dan daerah. Sependapatkah Bapak bahwa kata sinergitas harus kita bold atau Sepakat sependapat banget. Ya, Pak? Sepakat banget. Kalau ya, Pak, kata ya? teman-teman sekarang bingit. Sepakat bingit kata Iya. Bapak ya. Baik, Sobat Adiaksa, mungkin demikian saja wawancara kita dengan Bapak Rahmat Subagja. Iya. Rahmat Bagja. Rahmat Bagja, Pak. Rahmat Bagja ya. Bapak terima kasih sekali. Sami-sami. Bapak sudah bersedia hadir pada podcast kami. Ya, kami berharap kami bisa juga dapat membantu supaya negeri ini menjadi lebih baik dan pemilu berlangsung sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Sobat Adiaksa. Semangat ya, Pak. Semangat. Oke.